Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Aldi Muhammad Rizky. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis bahaya dalam K3. Yang pertama, bahaya listrik. Listrik yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tempat kerja maupun dalam rumah tangga, mempunyai banyak manfaat. Misalnya untuk penerangan, untuk menghidupkan radio, komputer, mesin gerinda, mesin bor, dan lain-lain. Akan tetapi, listrik juga dapat menimbulkan malapetaka, misalnya kebakaran atau bahkan menyebabkan kecelakaan yang berakibat fatal atau meninggal. Ada beberapa faktor yang menjadikan listrik sangat berbahaya. Yang pertama, sambungan listrik kabel tidak rapi. Sambungan kabel yang tidak rapi atau longgar akan menimbulkan gesekan antara kedua kabel tersebut sehingga menimbulkan panas yang merupakan salah satu unsur api sehingga membakar insulating tape atau isolasi kabel tersebut dan membakar benda-benda yang berada di sekitarnya. Yang kedua, arus berlebih dan hubungan singkat sekring tidak berfungsi. Hubungan singkat yang terjadi dalam instalasi listrik akan menimbulkan bunga api listrik yang merupakan sumber panas dan merupakan salah satu unsur api sehingga dapat menimbulkan kebakaran. Ketika terjadi arus berlebih, sekring akan terputus dengan sendirinya, akan tetapi terkadang sekring tidak dapat berfungsi sehingga menimbulkan kebakaran. Yang ketiga, tersengat arus listrik. Adanya sambungan yang tidak rapi dan tidak dilindungi dengan insulating tape atau kabel listrik yang sudah terkelupas isolasinya akan dapat menyebabkan orang terkena sengatan arus listrik. Pekerja dapat mengalami bahaya listrik pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Pekerja berhubungan atau menyentuh kedua konduktor pada rangkaian listrik yang bertegangan. Pekerja berada pada bagian antara konduktor yang ditanahkan atau grounding dan konduktor yang tidak ditanahkan. Pekerja berada pada bagian konduktor yang ditanahkan dengan material yang tidak ditanahkan. Dampak sengatan listrik bagi manusia. 1. Gagal kerja jantung atau ventricular fibrillation, yaitu berhentinya denyut jantung atau denyutan yang sangat lemah sehingga tidak mampu mensirkulasikan darah dengan baik. Yang kedua, gangguan pernapasan akibat kontraksi hebat atau suffocation yang dialami oleh paru-paru. Ketiga, kerusakan sel tubuh akibat energi listrik yang mengalir dalam tubuh. Yang keempat, terbakar akibat efek panas dari listrik. Yang kedua yaitu ada bahaya kimia. Di lambang ini eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang simbol seperti gambar ini adalah mudahnya terbakar atau meledak pada bahan yang ada di dalamnya. Misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain atau karena adanya sumber percikan api. Yang kedua, gambar ini oxiding agent atau mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxiding. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas. Yang ketiga ada highly flammable, yaitu mudah terbakar. Simbol bahan kimia di sini menunjukkan bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Dibagi menjadi dua, yaitu highly flammable dan extreme flammable. Yang ini sangat mudah terbakar, yang ini sangat mudah terbakar. Yang kedua ada toxic atau beracun. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Yang X ini yaitu
harmful irritant, bahaya iritasi. Simbol bahaya kimia ini terbagi menjadi dua kode, yaitu XN dan XI. Ini menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan, inhalasi, melalui mulut, ignition, dan melalui kontak kulit. Contohnya bahan XN misalnya Pyridine. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflasi jika bahan kontak langsung ke kulit dengan selaput lendir. Yang ini ada korosif. Di samping menunjukkan tersebut, korosif dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat di tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lajinya berada kisaran lebih dari 2 atau kurang dari 11,5. Yang terakhir ada dangerous for environment atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol bahaya bagi lingkungan yaitu melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu tanah, udara, perairan, mikroorganisme. Jadi jangan langsung membuang limbah langsung ke lingkungan. Bahaya kimia berbahaya adalah bahan-bahan yang pembuatan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaan yang menimbulkan atau membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, atau radiasi sehingga dapat menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, kolusi, keracunan, dan bahaya lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan bagi orang yang berhubungan langsung dan bahan tersebut dan menyebabkan kerusakan pada barang-barang. Bahaya kimia secara umum, di antaranya iritasi kulit, cedera mata, atau kebutaan yang disebabkan oleh produk kimia, produk beracun seperti uap, asap yang disebabkan oleh pencampuran bahan kimia yang tidak kompatibel, luka bakar serius dari pelarut yang mudah terbakar, cedera dari wadah meledak seperti kaleng, semprot, keracunan dari menelan secara atau tidak sengaja, terutama bagi anak-anak. Penggunaan bahan kimia digunakan dalam lingkungan kerja. Industri kimia yaitu industri yang mengolah dan menghasilkan bahan kimia seperti pupuk dan lain-lain. Yang kedua, industri penggunaan bahan kimia yaitu industri menggunakan bahan kimia sebagai pembantu proses, diantaranya tekstil, kulit, kertas, pelapisan listrik, pengolahan logam, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, laboratorium yaitu untuk kegiatan untuk uji mutu, penelitian, dan pengembangan serta pendidikan. Kegiatan laboratorium banyak dipunyai oleh industri, lembaga penelitian dan pengembangan, perusahaan jasa, rumah sakit, dan perguruan tinggi. Yang ketiga atau yang terakhir, bahaya mekanik. Seiring perkembangan industri, maka penggunaan peralatan mekanik semakin meningkat. Di satu sisi, diakibatkan penggunaan peralatan mekanik, maka potensi bahaya juga akan lebih meningkat, terutama didasarkan dan kenyataan di lapangan bahwa banyak peralatan yang tidak layak dioperasikan guna menanggulangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang disebabkan karena penggunaan peralatan mekanik. Maka diperlukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan K3 mekanik. Sumber bahaya mekanik yang pertama, satu, pesawat, tenaga, dan produksi. Penggunaan pesawat, alat, dan mesin di tempat kerja mengakibatkan kerjaan. Aturan umum keselamatan kerja adalah tangan operator senantiasa harus sejauh mungkin dari titik suatu mesin. Yang kedua, peralatan harus memenuhi standar keselamatan. Yang ketiga, bagi berbagai mesin dan operasi dapat diadakan asas-asas keselamatan kerja umum dan dikontrol baik sebelum atau selama operasi. Yang kedua, mesin terdiri dari penggerak utama, mesin-mesin transmisi, dan mesin kerja yang masing-masing mempunyai keanekaragaman. Dalam rangka usaha pencegahan kecelakaan, mesin-mesin diperlukan pengaman. Meskipun kecelakaan akibat mesin faktornya sangat kecil, yaitu 15-25%, tetapi tingkat keterparahan dari kecelakaan tersebut sangat tinggi. Artinya meskipun jarang ada kecelakaan dari mesin, namun apabila terjadi kecelakaan akan menjadi sangat fatal. Sumber bahaya khusus, bagian-bagian berputar, poros, roda, puli, dan lain-lain. Bagian-bagian bergerak, gerak vertikal, horizontal, maju dan mundur. Bagian-bagian yang menanggung beban lain, pondasi, kolom, sasis atau kerangka, dan lain-lain. Tenaga penggerak, misalnya peledakan, suhu tinggi, kebisingan, getaran. Potensi bahaya, gerakan berputar, jari atau tangan bagian tubuh lain akan terpotong, terjepit, terperangkap. Dampak, luka gores, amputasi, mati lemas, sumbatan, dan napas. Yang kedua, mesin yang bergerak ke atas ke bawah, jari, tangan atau bagian tubuh lainnya terpotong, terjepit,
bagian mesin. Saya akan melanjutkan presentasinya. Mohon maaf karena waktunya dibatasi hanya sampai 10 menit. Yang kedua yaitu potensi bahaya dari mesin yang bergerak ke atas ke bawah adalah jari, tangan, atau bagian tubuh lain terpotong, terjepit, tertimpa bagian mesin. Dampaknya patah tulang, fraktur, amputasi, kematian. Gerakan mesin strike line machine atau satu gerakan mesin. Potensi bahaya bagian tubuh tertarik atau terlilit mesin. Dampak keseleo, patah tulang, fraktur, amputasi, kematian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.